Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan judul materi yang akan kami sampaikan yaitu kewenangan dan hak pemerintah DKI berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada Ayu Andira dengan materi yang akan disampaikan yaitu tinjauan tentang Provinsi DKI Jakarta dan kedudukan kekhususan otonomi Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk anggota kelompok yang kedua ada Resi Maulizar dengan materi yang akan disampaikan yaitu pengaruh pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Dan untuk anggota yang ketiga ada Tajriani dengan materi wilayah administrasi DKI Jakarta dan kewenangan khusus pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk anggota kelompok yang keempat ada Dedek Putri Maulidar dengan materi kekhasan tata pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sumber dana pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk anggota kami yang terakhir ada Nuzula Hikmah dengan materi yang akan disampaikan yaitu hambatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Nah, untuk selanjutnya kami akan memaparkan materi yang telah saya sampaikan tadi. Mohon disimak penjelasan dari kami. Dan jika ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, boleh ditanyakan di akhir video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Andira dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tinjauan tentang Provinsi DKI Jakarta. Nah, yang pertama itu Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah khusus, di mana ibu kota Jakarta merupakan suatu daerah yang mempunyai pengaturan secara khusus yang diatur dengan suatu undang-undang tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Nah, pengaturan secara khusus ini disebabkan karena Provinsi Daerah Jakarta mengembang suatu pemerintah yang bersifat khusus yang mempunyai kedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki fungsi dan peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Nah, teman-teman, fungsi dan peran penting tersebut perlu diberikan kekhususan, tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam suatu penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki peranan penting dalam membangun suatu masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang tentu saja sejahtera dan mewujudkan citra bangsa Indonesia. Nah, Provinsi DKI Jakarta merupakan suatu daerah yang pengaturannya dilakukan secara khusus dengan undang-undang tersendiri. Pengaturan dengan undang-undang tersendiri ini dibuat oleh pembentuk undang-undang mengingat kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang mempunyai beban serta tugas yang berbeda dengan daerah yang lainnya. Nah, selanjutnya predikat Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah khusus Ibu Kota juga diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana undang-undang ini lebih mempertegas lagi bahwa kedudukan daerah khusus Ibu Kota Jakarta pengaturannya diatur dalam undang-undang tersendiri. Nah, teman-teman, penegasan ini disebutkan antara lain dalam pasal 225 yang berbunyi, daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan undang-undang ini, diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain. Nah, yang kedua, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara berstatus sebagai daerah otonom dan dalam wilayah
administrasinya tersebut tidak dibentuk daerah yang bersifat otonom. Nah, yang ketiga, undang-undang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 memuat pengaturan yang pertama, kekhususan tugas dan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai ibu kota negara. Yang kedua, tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat. Dan yang ketiga, keterpaduan rencana umum tata ruang Provinsi DKI Jakarta dengan rencana tata ruang daerah sekitar. Nah, itu tadi pembahasan tentang Provinsi Daerah Jakarta. Nah, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Molizar. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pengaruh pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, jadi DKI Jakarta diberikan kekhususan, tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, di mana pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta tentu memiliki dampak atau pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah DKI Jakarta. Nah, yang pertama itu otonomi tunggal ya. Nah, yang mana otonomi tunggal ini memiliki masalah yang lebih kompleks sebagai ibu kota negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat ataupun perwakilan lembaga internasional. Maka, untuk menjawab semua tantangan tersebut, otonomi Provinsi DKI Jakarta ini dibuat tunggal agar perintah dan aturan menjadi satu komando. Nah, yang kedua ada peran ganda gubernur. Nah, yang mana yang kedua ini undang-undang mengamanatkan bahwa gubernur memiliki peran ganda. Yang pertama sebagai pemangku dan pelaksanaan desentralisasi. Kemudian sebagai pemangku dan pelaksanaan dekonsentralisasi atau perwakilan dari pemerintah pusat. Nah, kemudian dekonsentrasi ini memiliki peran ganda, tugas gubernur dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kota, daerah kabupaten dan kota. Kemudian dalam koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten ataupun kota. Nah, yang ketiga ada gubernur dibantu oleh deputi gubernur. Nah, yang mana dalam kedudukannya itu sebagai wakil pemerintah dan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kekhususan. Maka gubernur Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh sebanyak-banyak 4 orang deputi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Nah, selanjutnya yang keempat itu gubernur diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kedudukan Provinsi DKI Jakarta ini sebagai sebagai ibu kota negara, yaitu gubernur ini dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian gubernur juga mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan sesuai dengan ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya yang kelima itu DPRD. Nah, yang mana DPRD ini di DKI Jakarta hanya ada di tingkat provinsi. Nah, dan DPRD ini di Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Nah, kemudian yang keenam ada pendanaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia yang dianggarkan dalam APBN.
Nah, selanjutnya ada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dalam kaitannya sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi DKI Jakarta. Nah, di mana dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 yang sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah. Nah, di mana dalam Undang-Undang Nomor 34 ini tahun 1999 sejumlah penjabat di tingkat kepala dinas, kepala lembaga teknis daerah seperti kepala badan, kantor atau rumah sakit umum daerah diangkat oleh gubernur atas dasar usul sekretaris daerah. Sedangkan dalam sebuah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, sekretaris daerah Provinsi DKI Jakarta tidak secara jelas menyebutkan kewenangannya untuk mengusulkan pengangkatan dari pejabat-pejabat untuk mengangkat dan memperhentikan semua jabatan para pejabat strategis pada semua tingkat, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, kecamatan dan kelurahan, dari mulai kepala dinas, kepala lembaga teknis seperti kepala badan, kantor maupun rumah sakit daerah. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membahas materi kita tentang yang berjudul Kewenangan Hak Pemerintah DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tajriani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai wilayah administrasi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dan kota terbesar di Indonesia. DKI Jakarta juga sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan internasional, pusat kegiatan politik, perdagangan, serta pusat pariwisata yang mempunyai kedudukan politik yang khas. Sebagai daerah tingkat 1 Provinsi DKI Jakarta berbeda dari daerah tingkat 1 lainnya karena tidak ada politik hukum untuk membentuk wilayah administrasi. Hal inilah yang menjadi salah satu tonggak pemberian kekhususan pada Provinsi DKI Jakarta. Dalam pembentukannya, daerah otonom memiliki 3 perspektif, yaitu pertama itu perspektif demokrasi. Di dalam perspektif demokrasi ini, pembentukan daerah otonom tidak didasarkan pada dimensi daya guna dan hasil guna, tetapi lebih pada pengakuan terhadap suatu realitas adanya komunitas lokal sebagai entitas politik, dan pada tujuan demokrasi pemerintahan. Urgensi pembentukan daerah otonom tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, syarat-syarat ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas daerah, dan ruang lingkup pelayanan. Yang kedua itu adalah perspektif administrasi. Nah, di dalam perspektif ini, pembentukan daerah otonom dimasukkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan suatu lingkungan kerja yang ideal akan menciptakan kemampuan pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan peluasan penyelenggaraan publik. Yang adalah perspektif politik. Dalam perspektif politik ini, pembentukan daerah otonom yang dipandang sebagai model pemerintahan menjadi lebih efisien dan efektif. Secara empirik, pada sekalipun ternyata melaksanakan seluruh fungsi pemerintahan melalui organ pusat secara langsung.
Jadi, dari perspektif yuridis, sejak awal kemerdekaan sampai sekarang, terkhususan Provinsi DKI Jakarta yang dicirikan diadakannya wilayah administrasi karena kedudukannya sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kewenangan khusus pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kita tentunya sudah mengetahui bahwa kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara tidak hanya menanggung kepentingan daerah tetapi juga kepentingan negara Republik Indonesia. Dan DKI Jakarta harus dapat mengakomodasikan antara peran lokal, nasional, dan internasional. Provinsi DKI Jakarta mempunyai sifat diantaranya mengenai yang pertama itu tugas, hak, dan kewajiban. Yang kedua, tanggung jawab sebagai ibu kota negara. Dan yang ketiga, tempat kedudukan perwakilan negara sahabat. Dan yang keempat itu kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu dikelolakan langsung oleh pemerintahan. Dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 menyatakan bahwa kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencangkup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, dan agama serta bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kewenangan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijaksanaan dalam bidang. Hal ini disebutkan dalam pasal 26 ayat 4 Undang-Undang nomor 29 tahun 2007, yaitu yang pertama itu tata ruang. Kewenangan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI mengenai penetapan dan pelaksanaan kebijaksanaan dalam bidang tata ruang. Ini disebutkan yang pertama itu tata ruang. Kewenangan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI mengenai penetapan dan pelaksanaan kebijaksanaan dalam bidang tata ruang. Ini disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang nomor 29 tahun 2007. Rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan langsung merupakan hasil kerjasama secara terpadu dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Dua itu adalah sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam Provinsi DKI Jakarta juga memiliki pertanian yang cukup baik. Produk pelestarian diri dari sayuran, anggrek, tanaman obat, dan lain sebagainya. Produksi ini pada umumnya merupakan hasil kemampuan lahan manfaat dan lahan tidur dan lahan pekarangan. Yang ketiga adalah transportasi. Sebagai ibu kota negara yang juga sebagai pusat perekonomian, sarana dan prasarana penunjang kegiatan investasi yang bersedia sebagai sangat layak, baik prasarananya, berhubungan maupun lainnya. Di antaranya terdapat Bandar Udara Internasional yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma, serta Pelabuhan Tanjung Priuk sebagai pelabuhan laut, juga dukungan transformasi darat selama 24 jam seperti kereta api, bus, dan transformasi lainnya. Nah, yang keempat adalah industri dan perdagangan. Mengenai industri dan perdagangan, berhubungan kondisi lahan dan Provinsi DKI Jakarta berbatas menyebabkan Provinsi DKI Jakarta memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasokan bahan baku dan produksi baik dari sektor perdagangan maupun industri dari daerah lain. Yang kelima itu pariwisata. Provinsi DKI Jakarta sering disebut juga sebagai kota usaha.
banyak yang menjanjikan atraksi dan objek wisata yang menarik, beraneka ragam, dan seiring dengan pertumbuhan pariwisata yang terus berkembang, pusat-pusat hiburan. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga memiliki banyak tempat bersejarah dan wisata budaya. Pariwisata merupakan salah satu instruksi jasa dalam pertumbuhannya paling cepat dan mempunyai banyak peluang untuk terus berkembang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang materi B, yaitu keikhlasan tata pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Nah, di sini nih menjelaskan bahwa sebuah organisasi perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 yang berkaitan tentang organisasi perangkat daerah. Dengan adanya peraturan daerah tersebut, maka dibentuk sebuah organisasi perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dalam pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 yang meliputi 11. Di sini saya sebutkan 5. Yang pertama itu sekretaris daerah. Yang kedua sekretariat DPRD. Yang ketiga inspektoral. Yang keempat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dan yang kelima dinas. Tahukah kalian bahwa gubernur dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat angka 7. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa memiliki hak protokoler, yaitu dapat menghadiri ke sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota negara. Dalam menyelenggarakan kewenangan dan urusan pemerintahan tertentu, gubernur bertanggung jawab kepada presiden dalam pasal 26 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, yang pertama, kewenangan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Yang kedua, urusan pemerintahan dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan asas dekonsentrasi. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh pemerintah kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas tugas pembantuan. Yang keempat, kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang meliputi pertempatan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang meliputi tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan pendudukan maupun pemukiman dan transportasi. Dan yang kelima, dalam melaksanakan sebuah kewenangan dan urusan gubernur melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah lainnya. Tahukah kalian bahwa tugas gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut berbentuk dengan tugas daerah khusus atau provinsi lain? Kenapa begitu?
karena ini merupakan salah satu kewenangan khusus yang diberikan kepada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang juga menjadi sebuah keikhlasan bagi Provinsi DKI Jakarta. Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan dan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam berkedudukan Provinsi DKI Jakarta, yang dimana sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang. Nah, tahukah kalian bahwa kekhususan Provinsi DKI Jakarta lainnya yaitu adanya istilah Dewan Kota atau disebut dengan Dewan Kabupaten yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 24 Ayat 1 yang berbunyi untuk membantu wali kota atau bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bupati administrasi dibentuk Dewan Kota ataupun Kabupaten. Hal ini menjadi salah satu ciri khusus dari Provinsi DKI Jakarta yang dijelaskan juga dalam pasal 1 angka 12 yang berbunyi Dewan Kota adalah lembaga musyawarah pada tingkat kota kabupaten untuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan layanan masyarakat. Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, heterogenitas penduduk dan permasalahan yang kompleks yang menjadikan harus ditangani secara terpadu. Disinilah diperlukannya suatu lembaga yang mampu menjabatani antara kepentingan masyarakat dan manfaatnya potensi yang ada di masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan dan program-program pemerintahan. Selanjutnya yaitu C. Sumber dana pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Pendanaan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi kewenangan yang bersifat khusus dalam hal ini dinyatakan dalam pasal 26 ayat 4 yang meliputi bidang tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan pemukiman, serta transportasi industri maupun prawisata pendanaan pemerintahan. Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Ini termasuk dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memperoleh alokasi pendanaan dari APBN. Salah satu merupakan dana tersebut juga dibutuhkan dalam rangka memperkembangkan Provinsi DKI Jakarta sebagai sebuah ibu kota negara yang mempunyai beban dalam permasalahan yang besar.
Dana dalam rangka pelaksanaan khususnya sebagai ibu kota negara ini ditetapkan bersama antara pemerintahan dan DPR yang berdasarkan usulan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang hambatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 sebagai dasar pelaksanaan Otsus di DKI Jakarta. Dalam praktik dan perkembangannya, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 pernah diuji materialkan oleh Bim Benjamin yang menyatakan diri kedudukan sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusi nasionalnya karena merasa diperlakukan diskriminatif oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang meletakkan otonomi hanya pada tingkat provinsi saja. Bim Benjamin beranggapan bahwa kewenangan konstitusionalnya dirugikan karena ketentuan tersebut telah dianggap menuntut peluang, menghilangkan kesempatan, atau setidak-tidaknya menghalangi Bim Benjamin untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan DPR, DPD, Presiden, dan Wali Kota, utamanya untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Bim Benjamin merasa diperlakukan diskriminatif karena seluruh provinsi lainnya di Indonesia memiliki pemerintahan daerah tingkat kabupaten dan kota. Sehingga hal tersebut telah merugikan hak dan warga konstitusi Bim Benjamin berkaitan dengan persamaan kedudukan hak warga negara untuk memperoleh kedudukan yang sama di depan hukum dan di dalam pemerintahan. Nah, hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 sebagai dasar pelaksanaan Otsus di DKI Jakarta yaitu adanya anggapan di masyarakat bahwa undang-undang ini merugikan warga negara Provinsi DKI Jakarta serta berpotensi dapat merugikan hak konstitusional. Kemudian, peraturan daerah yang ada masih menggunakan Dewan Kota sehingga LMK belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan belum terrealisasi maksimal karena terbentur oleh peraturan daerah yang masih mengacu pada undang-undang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya kerjasama antara wilayah sekitarnya seperti program tempat pembuangan sampah, mengendalikan tingkat urbanisasi dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu APBN untuk pelestarian budaya lokal atau Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain serta tata ruang dan permasalahan kemiskinan. Lalu mengenai pariwisata, perindustrian, perdagangan yang sampai sekarang belum bisa direalisasikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, otonomi daerah pemerintahan DKI Jakarta yang bersifat tunggal di tingkat provinsi sebenarnya sama sekali tidak menghilangkan hak perseorangan warga negara Indonesia termasuk Benjamin untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan DPR provinsi. Bahkan peluang terwakilkan semakin tinggi dengan ditambah 125% dari jumlah yang sesuai peraturan tentang pemilu berdasarkan jumlah penduduk. Selain itu, karena apa bentuk undang-undang telah menentukan pilihan kebijakan umum atau legal policy, maka sebagai konsekuensi yuridisnya, dalam wilayah administrasi tersebut tidak tersedia mekanisme pemilihan untuk pimpinan pemerintah setempat atau kepala daerah. Tetapi hal ini tidak berarti menghalangi atau mengurangi bahkan mengabaikan hak konstitusi Benjamin karena Benjamin dapat menggunakan hak konstitusinya memilih dan dipilih dalam mekanisme demokrasi yang tersedia pada jabatan-jabatan politik yang tersedia pula. Sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.